Pernah nggak sih kamu ngelihat orang cuan dari kripto, terus kamu mikir, kayaknya udah telat deh buat masuk. Atau modal gue cuma 100.000 bisa apa? Tapi gimana kalau justru sekaranglah saat terbaik untuk mulai. Bukan dengan modal besar, tapi dengan niat yang benar dan ilmu yang cukup. Judul hari ini adalah modal receh bisa kaya. Cara mulai kripto dari nol tanpa panik. Kita mulai segmen pertama, realita dunia kripto. Kripto bukan sekedar soal beli dan jual koin. Ini soal revolusi sistem keuangan. Dulu bank dan pemerintah punya kekuasaan mutlak atas uang kita, tapi hari ini kamu bisa punya dompet digital sendiri tanpa bank, tanpa tentara, dan bisa ikut membentuk ekonomi digital baru. Dan yang menarik di dunia ini, bahkan yang punya modal receh pun punya peluang yang sama dengan investor gede asal tahu caranya. Segmen kedua, modal receh sama dengan masuk akal. 100.000 rupiah itu harga 2 gelas kopi kekinian. Tapi kalau kamu pakai buat beli token dengan prospek bagus, kamu bukan sekedar menabung, kamu sedang berpartisipasi dalam ekonomi digital baru. Misalnya, kamu beli token Layer 2 seperti Matic, OP, atau token AI baru. Atau kamu simpan stablecoin seperti USDT dan mulai belajar DeFi dari sana. Bahkan kamu bisa ikut program rentuan di mana kamu belajar dan dibayar token. Segmen ketiga, langkah praktis buat pemula. Langkah pertama, buka dompet digital. Gunakan wallet seperti Trust Wallet, MetaMask, atau Binance Wallet. Install di HP kamu. Langkah kedua, isi saldo via exchange lokal. Gunakan toko kripto, Pintu, Rekeningku, atau Indodax. Top up via transfer bank, minimal 50-100 ribu pun cukup. Langkah ketiga, mulai dari token stabil atau edukatif. Beli stablecoin dulu, USDT, USDC, lalu tukarkan sedikit demi sedikit ke token lain untuk belajar. Langkah keempat, pelajari proyeknya bukan sekedar harganya. Ikuti proyek yang jelas roadmap-nya, cek di CoinMarketCap, YouTube atau Discord mereka. Langkah kelima, mulai passive income kalau sudah paham. Staking, farming, atau ikut DAO voting. Tapi ingat, jangan buru-buru, pahami resikonya. Segmen keempat, kenapa harus mulai dari sekarang? Karena keterlambatan terbesar dalam hidup seringkali bukan karena kita nggak bisa, tapi karena kita takut mulai. Dunia Web3 seperti anak kecil yang baru belajar jalan, masih jatuh bangun tapi penuh potensi, dan kamu bahkan dengan 100.000 bisa jadi bagian dari ekosistem yang suatu hari nanti mungkin jadi pondasi ekonomi dunia. Segmen kelima, investasi sebagai latihan jiwa. Investasi di kripto juga latihan kesabaran, bro. Kamu belajar menunda kenikmatan, kamu belajar mengenali tren, membaca white paper, dan memahami bahwa dunia ini terus berubah. Bahkan bisa jadi 100.000 yang kamu tanam hari ini bukan hanya menumbuhkan cuan, tapi juga mental baru, mental tangguh di era digital. Sebagai penutup, jadi modal receh bisa kaya? Jawabannya bisa banget. Asal kamu tahu bahwa kekayaan itu bukan hanya soal uang, tapi juga pengetahuan, jaringan, dan niat yang murni. Mulailah dari yang kecil. Mulailah dari sekarang. Karena di dunia kripto yang sabar dan cerdaslah yang bertahan dan menang. Kami tutup dengan sebuah pantun. Ke pasar beli semangka, tak lupa beli juga pepaya. Modal receh jangan kau anggap remeh. Bisa jadi awal menuju kaya raya. Pantun edukatif. Pagi hari menanam padi, sore hari menanam pepaya. Tak harus besar untuk mulai berdiri. Investasi kecil pun punya daya. Kita tutup dengan pantun. Ke hutan cari rotan, dapat satu buat kerajinan.
Niat baik dan kesabaran, modal kecil bisa bawa perubahan. Satu lagi bro, burung nuri hinggap di dahan, terbang tinggi ke awan biru. Tak perlu takut melangkah pelan, yang penting konsisten dan terus maju. Ahoy, sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.